Pada siang hari ini saya live untuk menanggapi kembali channel Khotbah Baik, karena di dalam channel ini ada tuduhan-tuduhan terkait dengan iman kekatolikan. Dan bagi saya, tuduhan-tuduhan yang disampaikan di dalam channel itu adalah tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak mempunyai dasar dan menggiring opini orang supaya menyalahpahami apa yang diyakini oleh gereja Katolik. Maka dari itu, saya menanggapi apa yang mereka muat di dalam video itu. Nah, sebentar kita akan melihat video dari channel itu, apa yang dia sampaikan di dalam channel itu. Dan saya kira teman-temanku dari non-Katolik perlu mempelajari lebih jauh tentang kekatolikan. Karena yang selalu saya ucapkan di berbagai live streaming, jangan sampai saudara-saudari ini menganggap bahwa sedang menyebarkan tentang firman Tuhan, tetapi sebenarnya sedang memfitnah orang atau suatu lembaga agama seperti Katolik. Untuk menghindari fitnahan atau tuduhan semacam itu, seharusnya saudara-saudaraku di luar Katolik itu belajar lebih jauh. Ini saya hanya menyarankan saja. Karena apa? Coba nanti perhatikan penjelasan saya, Bapak Ibu. Saya khawatirnya begini. Saya khawatir dengan saya mengupas tuntas hal-hal ini, banyak nanti dari umat Bapak Ibu pindah ke Katolik. Ya, karena apa? Selama ini kan orang-orang mengatakan Katolik ini tidak alkitabiah. Dan Bapak Ibu bisa saksikan video-video yang sudah saya live itu dan saya jawab itu, tidak ada satupun yang tidak alkitabiah. Jangan sampai apa yang dituduhkan menjadi blunder sendiri untuk saudara-saudaraku. Maka dari itu sebaiknya belajarlah dari sumber yang sesungguhnya, ya. Dan belajarlah dengan sungguh-sungguh dengan niatan yang baik, bukan dengan niatan yang buruk, apalagi untuk menjelek-jelekan Katolik. Kalau Anda sudah ada niat seperti itu, saya yakin Anda tidak akan membuat statement yang salah, apalagi memalukan. Bapak Ibu, saya jujur saja, topik yang saya bahas hari ini pelajaran kelas 2 SD. Ya Bapak Ibu, pelajaran kelas 2 SD dalam pelajaran agama Katolik. Ya. Tapi saya kasihan kepada orang yang ada di dalam video ini. Saya kurang tahu gelarnya apa. Mungkin dia doktor, mungkin dia profesor. Tapi pelajaran kelas 2 SD itu dia tidak tahu. Itu saya sangat miris. Nah, nanti Bapak Ibu coba lihat ya, materi yang saya sampaikan sangat-sangat sederhana dan sangat alkitabiah, ya. Oke, kita lihat dulu video dari seorang yang membuat pernyataan ini. Memang ini diterjemahkan dari dari bahasa Inggris dan orang di luar negeri yang membuat video ini. Tetapi saya juga sarankan Bapak Ibu, saya juga suka menonton video-video luar negeri, apologet luar negeri. Mereka sekarang ini juga sedang bangkit, ya, terutama apologetik Katolik, ya. Apologet Katolik dari luar negeri sedang bangkit saat ini menyuarakan kebenaran Katolik, karena selalu difitnah dan kita diam. Sekarang kita bangkit, meskipun kita hanya menyampaikan apa yang kita ketahui. Dan sebelumnya saya beritahu kepada Bapak Ibu, saya bukan siapa-siapa, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Kalau saya tidak tahu dan kalau saya salah, mohon dikoreksi. Sekarang kita saksikan video dari penuduh. Dan Bapak Ibu juga nanti saya minta sekiranya ada yang terlewatkan ketika saya menjelaskan, ada yang belum saya sentuh dari apa yang diomongkan oleh orang itu, mungkin Kak Cecilia Sura dan Bapak Ibu yang ada di live chat ini mungkin memberitahu kepada saya ada bagian yang belum dijawab. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya tampilkan videonya sebentar Bapak Ibu, supaya kita bisa menjelaskan. Oke, saya coba lihat di streamnya dulu, saya besarkan dulu Bapak Ibu. Oke, ini adalah video di mana berisi tuduhan itu dan fitnah itu. Bapak Ibu perhatikan pelan-pelan kata-kata yang diucapkan orang ini. Dan coba telaah, apa yang dia sampaikan itu sangat-sangat dangkal, ya.
Mudah-mudahan Tuhan melancarkan sinyal siang ini supaya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Karena ini pasti kepada Bapak Ibu juga pasti pernah dituduhkan atau pernah ditanyakan, kenapa kamu mengaku kepada imam dosa-dosamu? Kenapa nggak langsung kepada Tuhan Yesus saja? Itu pasti ada yang bertanya seperti itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu ada dalam Alkitab. Karena apa? Karena mereka hanya mengambil sebagian yang menurut mereka benar dan membuang sebagian. Makanya Bapak Gereja mengatakan mereka yang mengambil sebagian dan membuang sebagian dari kitab suci adalah bidat atau sesat, ya. Jadi saya keras berkata di sini karena apa? Harus ditegakkan apa yang benar. Oke, saya akan putarkan videonya, Bapak Ibu. Catholics teach that individuals can confess sins committed after baptism and have them absolved by a priest. This is known as a confession. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, terganggu sinyalnya. Saya ulangi dari belakang. Ini yang selalu saya alami ini. Sebentar Bapak Ibu, karena tidak seru kalau tidak melihat videonya. Ya. Karena ini bagi saya penting untuk disaksikan. Oke. Catholics teach that individuals can confess sins committed after baptism and have them absolved by a priest. This is known as a confession. Here it is in the Catechism. After having reached the age of discretion, each member of faithful is obliged to confess faithfully his or her grave sins at least once a year. No one is prohibited from confessing through an interpreter. But hold on. The Bible is very clear that Jesus Christ is the only mediator between us and God. We don't need an interpreter. Catholic priests are sinners, just like the rest of us. And nowhere in the Bible does it say to have a one-on-one private session. Aduh, terganggu lagi Bapak Ibu. Mohon bersabar. Tidak apa-apa, kita saksikan saja videonya. Meskipun tadi saya sudah menangkap apa yang disampaikan dari video ini, tetapi kita saksikan saja apa yang disampaikan oleh saudara kita ini. Ya, saya sudah menonton berkali-kali video ini dan sudah menangkap maksudnya. Ya, meskipun dia mengutip apa yang ada di dalam kitab hukum kanonik, tetapi dia tidak melihat bahwa itu ada dasarnya dari Alkitab. Ya, jadi semoga segera lancar ini videonya nih. Sebentar Bapak Ibu. Ini penting untuk kita dengarkan sebenarnya. Oke, sudah sampai di tidak begitu panjang videonya. Oke. Oke. And confess your sins. In fact, the idea that a sinful man can forgive someone else's sins is blasphemy against Jesus Christ. A priest doesn't have the power to forgive sins. Only God does. So here's a question. Who does the priest confess his sins to? Directly to Jesus? So priests can go directly to Jesus, but the people in the Catholic Church can't? This makes no sense. So is the Catholic Church saying that priests are better than the average person? Let's not forget about Romans chapter 3, verse 23. So who are we supposed to confess our sins to? If we confess our sins, he, meaning Jesus Christ, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Confessing your sins to a priest is a man-made tradition of the Catholic Church that is found nowhere in the Bible. Oke, Bapak Ibu, meskipun terpotong-potong ya yang disampaikan dalam video itu, tetapi Bapak Ibu sudah paling tidak sudah melihat ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, di dalam video tadi memang saudara kita dalam video itu mengutip kitab hukum kanonik. Tetapi coba perhatikan betapa curangnya orang itu. Dia tidak mengutip dan tidak mengambil dasar dari kitab suci yang kita gunakan sebagai orang Katolik. Ya. Kemudian
Dia mengatakan bahwa yang mengampuni dosa itu ya ketika kita mengaku dosa kepada pastor atau uskup itu ya yang mengampuni dosa itu ya uskupnya atau pastornya. Terus dia mengatakan bagaimana para uskup dan pastor mengampuni dosa? Itu namanya menghujat Yesus. Kalau saya pesan saya kutip ucapan dari Christian Prince, orang ini punya otak tidak dipakai. Ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita coba lihat ya. Kenapa di dalam gereja Katolik ada sakramen pengakuan dosa? Apakah itu ada dalam Alkitab? Apakah itu diajarkan oleh Yesus? Atau seperti yang dikatakan dan difitnahkan oleh orang tadi? Nah, coba kita lihat. Ini dari sini saja sudah kita lebih pintar anak kelas 2 SD daripada Bapak yang berkata tadi, ya. Oke, kita coba lihat dalam kitab suci bagaimana sakramen pengakuan dosa itu mulai dari perjanjian lama, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang iman Katolik, ya, atau orang luar berbicara tentang iman Katolik, jangan sembarangan. Karena Katolik itu sudah merefleksikan seluruh bagian kitab suci itu dan telah melalui segala zaman. Bukan saya sombong dalam kata-kata ini, tapi saya mau menyampaikan bahwa terlalu naif ketika ada orang menuduh sesuatu itu tidak ada dasar sama sekali. Dia hanya mengutip sebagian dokumen gereja Katolik, tapi dia tidak melihat secara holistik atau secara keseluruhan. Sekarang, apa yang dia singgung dalam video adalah itu terkait dengan salah satu sakramen dalam gereja Katolik, yaitu sakramen pengakuan dosa. Atau ada orang yang menyebutnya sebagai sakramen tobat. Ya. Oke, sekarang saya tunjukkan di dalam perjanjian lama. Di mana dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ya, saya geser sedikit. Oke. Dalam perjanjian lama itu selalu ada yang namanya imam atau nabi yang menjadi perantaraan bagaimana Tuhan mengampuni dosa seseorang. Ya, saya tuliskan di situ Tuhan melalui perantaraan para nabi maupun imam itu mengampuni dosa umat di dalam perjanjian lama. Itu bisa kita lihat di dalam Imamat 19 ayat 20 sampai 22. Ya. Saya cek dulu apakah terlihat di layar, terlihat. Oke, saya bacakan Bapak Ibu. Imamat 19 ayat 20 sampai 22. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Kemudian laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yaitu seekor domba jantan sebagai korban penebusan salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Ini ditulis di dalam perjanjian lama, di mana Tuhan selalu melalui perantaraan para imam dan para nabi, umat beriman mengakukan dosanya. Ya. Tadi dikatakan bahwa harus dibawa persembahan itu kepada imam dan imam itu mempersembahkan supaya orang itu diampuni dosanya. Oke, itu sekilas dari perjanjian lama dan ada yang selanjutnya di situ saya tampilkan yaitu Keluaran 32 ayat 20. Dikatakan sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api yang digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Ya, jadi ini dibuat oleh para imam supaya orang-orang itu atau orang-orang yang berdosa itu diampuni dosanya. Ini sekilas dari perjanjian lama. Mungkin ada orang yang berkata, itu kan perjanjian lama, sudah ada Yesus satu-satunya perantara antara kita dan Allah. Oke, Anda boleh mengatakan itu dan Katolik tidak pernah membantah itu. Katolik tidak pernah membantah bahwa Yesus Kristus satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia.
Tetapi tidak semudah itu mengatakan itu. Kamu harus baca semua yang lainnya. Ya. Nah, terkait dengan perjanjian lama di mana tadi Tuhan selalu membutuhkan imam, ya, selalu memerlukan imam untuk mengorbankan sesuatu demi pengampunan dosa umat. Juga di dalam perjanjian baru, Yesus memberikan otoritas kepada para rasul. Ya, otoritas apa? Tentunya otoritas mengampuni atas nama Kristus. Ini yang tadi tidak disinggung di video itu. Maka saya bilang dangkal sekali. Nah, sekarang kita lihat apakah ada dalam perjanjian baru ajaran itu? Ada. Hanya orang yang tidak mau melihat itu dan sukanya membuang yang sebagian dan mengambil sebagian yang tidak tahu. Oke, di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, ya, para rasul dan dalam kurung saya berikan di situ dan para pengikut Yesus itu menjadi bangsa terpilih, imamat yang rajani, kepunyaan Allah. Nah, secara khusus diberikan kepada para rasul dan penerusnya imamat yang rajani. Dan nanti kita bisa melihat ayat kitab sucinya seperti apa. Dan apakah Yesus juga selalu menolak kehadiran para imam atau keberadaan para imam dalam perjanjian baru? Tidak pernah Yesus menolak. Kamu nggak perlu kepada imam. Justru, ya, justru di dalam Lukas 17 ayat 12 sampai 14, Yesus itu ketika menyembuhkan seorang kusta, ia menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada para imam. Karena apa, Pak, Bapak Ibu? Karena para imam itu selalu mendoakan korban untuk pengampunan dosa orang-orang sakit ini. Karena bagi orang Yahudi saat itu, kalau penyakit itu adalah akibat dari dosa-dosa. Maka dari itu, para imam penting mengetahui itu.